menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendukung Bapak Isram Said Lolo demi memperjuangkan hak rakyat kecil. Itulah sebabnya saya dukung visi misi dari Pak Isram Said Lolo. Visi misi dari Pak Isram Said Lolo. Orang pintar, ganteng. Orang pintar, ganteng. Kita melahirkan seorang sosok pemimpin yang bisa menjadi solusi di bumi Parigi Motong. Dalam hal itulah kami berjuang mati-matian demi Allah dan demi Rasulullah. Kami hidup mati untuk Pak Isram Said Lolo. Isram Bupatiku, Isram Bupatiku, Isram Bupati Parigi Motong, Isram Bupati Parigi Motong, Isram Bupatiku, Isram Bupatiku, Isram Bupati Parigi Motong, Isram Bupati Parigi Motong, Isram Said Lolo Bupati Parimo, ISL Bupati Parimo, ISL Bupati Parimo, Bupati Parigi Motong, Bupati Parigi Motong, Bupati Parigi Motong, Mantap. Bupatiku, gas. Oke gas. Bupatiku torang gas. Oke gas. Isram Said Lolo SAG. Bupati. Isram Said Lolo SAG. Bupati. Isram Said Lolo SAG. Bupati. Isram Bupatiku. Isram Bupatiku. Isram Bupatiku. Isram Bupatiku. Isram Bupatiku. tanpa Isram Golput. tanpa Isram Golput. tanpa Isram Golput. Isram Bupatiku, Isram Bupatiku, Isram Bupatiku, ISL. Bupatiku. Sementara dibentuknya sebuah pemerintahan itu untuk apa? Untuk mengatasi segala problem yang ada di masyarakat. Di semua tempat saya selalu sampaikan Bapak Ibu sekalian, negara kita ini negara politik. Negara politik itu jangankan bahan bakar, harga BBM, harga sembako, harga listrik, harga bedak, Bapak Ibu sekalian, itu semua diatur secara politik. Nah, kalau kita warga negara tidak paham politik, bahaya sekali di dalam sebuah negara politik. Kalau dalam sebuah negara politik kita tidak paham politik, maka jangan heran dari periode ke periode kita terus menjadi korban politik di daerah kita sendiri. Ini tegas saya sampaikan di mana-mana. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham politik,
maka pasti kita mengukur kandidat, kita mengukur caleg itu dari pemberiannya. Kalau kita tidak paham politik, pasti kita mengukur calon anggota DPR itu dari apa yang dia berikan kepada kita. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, penguasa itu punya segalanya, ya. Tapi rakyat hanya punya satu. Apa punya rakyat? Suara. Jaga keistimewaan suara rakyat. Jangan mau suara rakyat yang begitu istimewa digadaikan dengan selembar jilbab dalam 5 tahun sekali. Ini penting saya sampaikan kepada kita, karena dampaknya berbahaya. Ya, di mana-mana saya sampaikan, kalau ada calon bupati datang mengatakan saya siap 20 miliar, saya siap 30 miliar untuk menjadi calon bupati, maka ketika dia terpilih, saya dapat pastikan dia tidak punya niat baik terhadap daerah. Kenapa dia tidak punya niat baik? Karena gaji bupati tidak nyampe 5 miliar. Pak, kok dia berani keluarin dana sampai puluhan miliar? Kalau dia keluarkan dana puluhan miliar selama pencalonan, omong kosong dia bisa melakukan perubahan di daerah. Karena waktu 5 tahun itu begitu singkat untuk mengembalikan dana puluhan miliar tadi. Itu bukan main-main. Korbannya adalah rakyat. Harusnya hari ini kita sudah setara dengan Gorontalo kesejahteraan masyarakatnya. Tapi kita bisa lihat sendiri fakta hari ini yang terjadi. Ini kita butuh pemimpin yang berani ke depan. Tidak boleh tidak. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kita, saya maju di Pilkada Kabupaten Parigi Motong ini dengan satu visi besar saya, mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Dengan satu tekad besar saya, Parigi Motong ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyatnya. Ini tegas saya sampaikan dari Maliali sampai Motong. Oleh karenanya, di mana-mana saya bersumpah, bahkan di pesta tadi sore, saya bersumpah di Motong Tengah kemarin. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah. Kenapa saya haramkan tinggal di situ? Karena saya tahu rumah jabatan Bupati itu dibangun dengan anggaran miliar. Kenapa saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati itu? Karena saya merasa malu dan merasa berdosa tinggal di situ. Kenapa merasa berdosa? Karena kalau saya terpilih menjadi bupati, pasti ada masyarakat miskin yang memilih saya. Pasti ada masyarakat yang rumahnya hanya atap rumbia yang memilih saya. Pasti ada masyarakat yang rumahnya hanya dinding pampang, lantaikan tanah yang memilih saya. Betapa merasa berdosanya saya. Saya tinggal di rumah jabatan bupati yang mewah itu, sementara saya sadar, sementara saya tahu, saya terpilih dari jari-jari rakyat miskin tadi. Saya ingin berbicara panjang lebar, tapi waktu yang membatasi kita. Islam itu terdiri dari 5 huruf. I itu adalah ini, S itu adalah solusi, R itu adalah rakyat, M itu adalah miskin. Islam berarti ini solusi rakyat miskin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Tambah Islam. Golput. Tambah Islam. Golput. Tambah Islam. Tambah Islam. Golput. Tambah Islam. Golput. Tambah Islam. Bupati Parigi Motong Islam Saifullah. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga terkabulkan jadi bupati. Salam dari Bandung. Sekitar 20 mobil. Dan pada malam hari ini dihadiri langsung juga dari wartawan, ya, bersama para rombongan. Tentunya banyak tamu-tamu dari kabupaten yang ikut.
rombongan. Dan diiringi lagu salawat dari drum band. Inilah calon wakil Bupati Parigi Motong yang adalah Kepala Kantor Pusat Agama. Itulah sambutan drum band yang sengaja dikhususkan untuk penyambutan, yakni Bapak calon Bupati Parigi Motong, yang insya Allah dari kita semua yang menentukan untuk menghilangkan bahasa calonnya.